Terima kasih telah setia mengikuti channel ini. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Hangul, yaitu huruf Korea yang terdiri dari konsonan dan vokal. Untuk episode kali ini akan saya bahas satu persatu tentang konsonan itu, bagaimana penjelasannya, bagaimana bunyinya atau pronunciation-nya, dan bagaimana cara menulisnya. Untuk itu, tetap di channel ini dan ikuti episode berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like kalau Anda suka, dan juga kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran silahkan tulis di kolom komen. Dan juga untuk tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, silahkan tekan subscribe, dan juga jangan lupa loncengnya untuk mengikuti episode berikutnya. Oke, kita mulai. Terima kasih. Ini adalah episode yang kedua, membahas tentang penjelasan daripada Hangul tersebut ataupun pronunciation daripada Hangul tersebut, dan juga bagaimana cara menulisnya, yaitu konsonan tunggal. Konsonan tunggal ada 14, ya, seperti yang tertera di depan. Ya. Ini namanya Kiek, Nian, Digat, Riel, Mia, Biat, Siat, Yang, Jiat, Ciat, Kiek, Tiat, Piep, dan Hiat. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahasnya, kita sebaiknya menghafalkan dulu ya daripada konsonan ini. Yang pertama ini dibaca K atau Ki, Ni, Di, Ri, Mi, Bi, Si, I, Ci, Ci, Ki, Ti, Pi, Hi. Ini adalah cara yang mudah untuk menghafalkannya, yaitu kini, diri, mi, bisi, iji, ciki, tipihi. Oke, begitu caranya. Nanti ya sambil di kamar mandi atau sambil apa ya, kini, diri, mi, bisi, iji, ciki, tipihi. Kalau vokalnya kita ganti dengan A, karena ada rama basa aja cakata paha. Kalau misalnya ganti dengan E, gene, diri, mi, bisi, iji, ciki, tipihi. Begitu cara menghafal. Ya, konsonan ini harus diikuti oleh vokal sehingga berbunyi. Kalau cuma kiek aja tanpa vokal tidak akan berbunyi. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke konsonan yang pertama, yaitu namanya giok ya. Seperti saya jelaskan tadi, itu namanya giok. Ini yang merah ini giok ya, yang merah ini giok. Penjelasannya ada beberapa, yaitu giok ini jika berada di awal kata atau suku kata, maka akan berbunyi G dan K, artinya setengah G, setengah K. Contohnya, dalam kata G yang artinya anjing, jadi G pada ini itu bunyinya setengah G, setengah K, bukan G dan bukan K, tetapi K, bukan G dan bukan K, tapi G yang artinya anjing. Contoh yang kedua, ini bacaannya kudu. Ya. Kudu ya. Kudu.
yang artinya sepatu. Karena kiek ini berada di depan, yang ini ya, ada di depan, jadi bunyinya setengah G setengah K. Bukan gudu dan bukan kudu, tetapi gudu. G K di tengah-tengah jadi gudu, bukan gudu dan bukan kudu, tetapi gudu. Itu pengucapan jika giek ini berada di depan atau di awal suku kata ataupun di awal kata. Yang kedua, jika berada di antara dua vokal akan berbunyi G. Ya, ini baru bunyinya G. Contohnya, sago. Ini bacanya sago, yang artinya kecelakaan. Ya, yang mana G-nya? Yang ini ya. Yang ini ya. G-nya. Yang mana vokalnya? Vokalnya ini A dan O. Karena di antara vokal maka bunyinya G. Ini bacanya sago. Bukan sako, tetapi sago. Yang tadi kan setengah G setengah K. Kudu. Ini sago. Go, sago, bukan sako ya. Oke. Contoh yang kedua yaitu kagu. Ini bacanya kagu. G ini. Ini salah ya, ini sebenarnya G ya. Itu artinya furniture. Furniture. Bacanya kagu. Bukan kaku, bukan gagu, tapi kagu. Giek yang ini punya yang satu, setengah G setengah K. Kalau giek yang ini punya yang ini, bunyinya G. Walaupun sama-sama giek, bunyinya beda. Kagu, bukan kaku, bukan gagu. Kagu. Nah, ini adalah contoh sekalian yang nomor 1 dan nomor 2. Kagu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jika berada di akhir kata ataupun di akhir suku kata akan berbunyi K. Ya, jika di akhir akan berbunyi K. Kita langsung ke contoh. Yang ini cek. Ya, ini ya. Yang artinya buku. Bunyinya K. Cek. Bukan cek. Bukan cek, tetapi cek. Murni K. Dan itu ini miguk. Ini juga dua contoh ini. Kalau yang ini punya yang nomor 2. Punya yang nomor 2. Kalau yang ini punya yang nomor 3. Miguk. Ini bacanya miguk, yang artinya Amerika. Oke. Jadi miguk ini bukan miguk, tetapi miguk, karena di akhir ini berbunyi K. Ini dia. Itu penjelasan dari giek. Ada 3 cara pengucapan. Jika terletak di depan kata ataupun suku kata, maka berbunyi setengah G setengah K. Contohnya kudu ataupun he. Jika berada di antara dua vokal, maka berbunyi G. Contohnya sago, kagu. Sago, ku itu kan G. Jika berada di akhir kata ataupun di akhir kalimat, maka berbunyi K. Contohnya cek ataupun miguk. Ya, miguk ini terakhir miguk ya. Artinya Amerika. Kalau orang Amerika gitu, bahasa Koreanya miguk sarang. Miguk itu Amerika, sarang itu orang Amerika. Negara Amerika, miguk nara. Nah,
Kalau orang Amerika, miguk sarang. Gitu. Oke, kita lanjut ke cara penulisannya. Cara penulisan daripada giek ini adalah, ya sudah ada di sini caranya. Dari kiri ke kanan, itu ke bawah. Seperti ini ya. Ini ke bawah. Penulisan huruf Korea itu kalau yang vertikal itu selalu dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal pasti dari kiri ke kanan. Contoh ini, ya ini kan dari kiri ke kanan. Ini cara penulisan daripada giek. Bukan begini, ini salah. Kalau begini nanti untuk menulis dalam tulisan jalan, kita akan susah. Ya, untuk itu kita harus mempelajari betul-betul dan mempelajari secara benar bagaimana penulisan huruf Korea tersebut. Ya, seperti ini dari kiri ke kanan, dan itu ke bawah. Ini namanya giek. Ya, ini giek. Giek ini diawalkan G, diakhirkan K. Nah, makanya timbul penjelasan yang tadi. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan daripada giek. Biar tidak terlalu panjang, maka untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang nien, yaitu konsonan yang kedua. Bagaimana penjelasannya, bagaimana cara pengucapannya, dan bagaimana cara penulisannya, kita ikuti episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.